Halo Bolo, kali ini Dan Anim akan kembali melanjutkan cerita anime The Fable episode ke-6. Bila yang baru datang di channel ini, Dan Anim sarankan untuk menonton cerita episode sebelumnya di playlist Dan Anim agar mengerti ceritanya. Tapi jangan lupa tinggalin jejak Bolo-Bolo ya, dengan subscribe, like dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar Dan Anim semangat untuk bercerita. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Fable ataupun Sato sudah mulai dengan pekerjaannya. Sato disuruh untuk mengantarkan barang, tapi cuma menggunakan sepeda. Dan Sato pertama kalinya merasakan layaknya seperti pekerja normal. Di sisi lain, Takeshi pun merayakan atas keluarnya adiknya yang bernama Kojima dari penjara selama 15 tahun dari kasus pembunuhan. Mereka berdua pun berpesta dan merayakannya. Di sela obrolan mereka pun membahas tentang Maguro. Dan Kojima dulu pernah berada di grup itu. Dan sekarang mungkin Kojima akan dijadikan anak buah Takeshi lagi di grup itu setelah selesai makan dan akan menuju ke kantor Maguro. Saat perjalanan, tak sengaja mereka melihat Sato. Kojima pun melihat Sato terus. Menurut Kojima, muka Sato itu tengil sekali. Kojima pun langsung bertanya kepada Takeshi, apakah itu temannya Takeshi? Takeshi pun hanya menjawab, kalau kenal saja. Sato sesampainya di kantor, membuat orang di kantor terkejut sih. Apakah Sato mengayun sepeda ugal-ugalan? Dan Sato juga tak merasa capek sama sekali, karena Sato mengirim barang hanya 20 menit, padahal biasanya 40 menit lebih. Sato pun masih saja beranggapan, kalau Sato memanglah pro. Dari situ, Mitsaki mengajak bosnya untuk merayakan atas bergabungnya Sato di pekerjaan itu. Bosnya pun menyetujuinya. Dan Kojima pun sudah berada di grup Maguro dan bertemu dengan bos Hiroshi. Mengingat perkara Kojima, Hiroshi pun tidak bisa bilang terima kasih atas kerja keras Kojima. Namun Hiroshi mengasih uang 3 juta yen untuk Kojima sebagai hadiah apresiasi. Tapi Kojima, untuk orang bermasalah seperti dirinya, mungkin tidak akan jadi teladan bagi orang lain. Dan Kojima berharap jadi semacam peringatan yang menyeramkan. Setelah Kojima dan Takeshi berada di rumah dan memasak, Kojima menanyakan rumah yang berada di Hakosuka untuk ditinggali. Tapi Takeshi hanya bilang rumah itu sudah dikontrak ke kerabatnya bos selama 1 tahun. Tapi Kojima meminta mobil dan pistol ke Takeshi. Takeshi pun belum akan mengasihnya. Untuk Kojima istirahat dulu dan santai-santai. Sato dan rekan kerjanya sudah berada di resto untuk berpesta dan merayakan Sato di pekerjaannya sebagai sopir 800 yen per jam. Mereka pun langsung bersulak. Saat Sato mau makan edamamenya pun jatuh dan Sato akan mengambilnya. Namun saat Sato menoleh ke tempat duduk Kainuma pun menaruh kamera di bangkunya untuk merekam Mitsaki. Parah banget sih, karena Mitsaki pakai rok dan sehabis itu akan bekerja lagi di bar. Sato pun langsung duduk kembali. Sato pun langsung memakan edamame beserta kulitnya sambil menatap ke arah Numa terus. Saki pun juga dibuat terkejut karena edamame tidak dimakan dengan kulitnya. Mereka pun terus ngobrol banyak hal. Tapi saat Sato ditanya hidup Sato saat kecil, Sato hanya menjawab, saat kecil Sato hanya ditinggal di gunung dan dibekali pisau dan diberitahu untuk pulang sendirian. Dan hanya itu yang bisa diceritakan oleh Sato. Dari situ, bosnya pun heran bagaimana bisa orang dengan tekad seperti itu dibuat nangis sama preman. Akting Sato kemarin pun juga oke sih, hingga membuat mereka percaya. Misaki setelah mendengar cerita Sato, Misaki pun sampai menangis.
Dan kasihan dengan Sato saat Sato memakan ayam goreng dengan tulangnya hingga membuat Misaki terkejut lagi. Namun tulang ayam itu digunakan Sato buat ini. Keren juga sih. Setelah selesai pesta, mereka pun akan pulang. Tapi Misaki akan lanjut kerja lagi. Karena Misaki jalan sendirian, Numa ingin menemaninya. Misaki dan Numa langsung pergi berjalan. Tapi Sato masih diajak bosnya untuk kembali minum lagi. Saat Numa dan Misaki berjalan berdua, Numa pun melihat tas Misaki yang ada kunci rumah Misaki. Numa pun belagak akan membawa tas Misaki, seolah-olah mencari perhatian Misaki. Karena Misaki kerja, mungkin Misaki akan pulang jam 2 dini hari. Setelah sampai di tempat bar Misaki akan bekerja. Tapi setelah Numa jauh dari Misaki, Numa sudah mendapatkan kunci rumah Misaki. Apa yang akan dilakukan Numa sih? Sato dan bosnya pun sudah akan minum. Tiba-tiba datang Kuro dan temannya. Kuro pun langsung duduk dan pesan minuman. Tapi Kuro dan temannya pun sangat berisik. Setelah Kuro akan merokok dan menoleh, Kuro pun melihat bahwa dia Sato. Kuro pun langsung berkeringat dingin dong. Sampai-sampai membuat Kuro salah tingkah dan melakukan berbagai hal agar Kuro bisa bicara dan mengobrol dengan Sato. Karena Kuro sangat ingin sekali jadi murid Sato sebagai pembunuh profesional. Namun Sato pun tak menghiraukan Kuro. Dan si busuk Numa ini sudah berada di rumah Misaki dan melakukan ini. Tapi saat Numa mengambil buku Misaki, ternyata Misaki dulu adalah foto model majalah. Hingga membuat Numa gak jelas. Saat Sato akan pulang, Sato pun melihat Kuro. Dari situ, Kuro juga akan membayar minuman Sato dan bosnya. Tapi masih dengan senangnya Kuro bisa menyapa Sato. Setelah Sato sampai di kamar dan mengajak ngobrol burungnya, Sato pun langsung mengeluarkan pisaunya dan membayangkan Sato sewaktu Sato masih kecil. Tiba-tiba, Sato ditelepon oleh Misaki untuk datang ke rumahnya. Sato pun langsung menemui Misaki. Ternyata Misaki tidak bisa masuk ke rumahnya karena kuncinya dibawa si busuk Numa tadi. Dan Misaki meminta Sato untuk membantu membukanya. Tapi dengan berbagai cara Sato sebagai seorang pro, aslinya Sato pun bisa membukanya. Tapi Sato pun tidak mau melakukannya. Dan Sato menawari Misaki untuk menginap di rumahnya. Namun Misaki menolaknya. Sato pun langsung akan pergi. Setelah Sato berjalan akan pergi, Misaki pun memanggil Sato untuk menginap di rumah adiknya Sato saja. Dan akhirnya Misaki diantarkan ke rumah Yoko untuk menginap. Dan si busuk Numa ini di rumahnya melakukan searching-searching di web tentang Misaki. Cerita selesai sampai sini ya Bolo. Terima kasih.